bagian kecil dari perjuangan mahasiswa, satu bentuk bagian dan bentuk dari sekian banyak macam perjuangan mahasiswa. Baik, keren, dan pintar. Keren, asik, pintar. Pintar, keren, berprestasi. Nah, ya tadi teman-teman udah lihat ya cuplikan kita tentang kampus UI ya. Jadi dari masa ke masa kita lihat tadi kampus UI seperti apa. Nah, kebetulan sekarang kita kedatangan nih tamu-tamu lagi dari kampus Universitas Indonesia. Nah, mungkin boleh perkenalan dulu ya satu-satu ya dari yang paling kiri gue. Namanya siapa? Semua, nama gue Afif, gue dari jurusan Niaga, Administrasi Niaga, angkatan 2016. Oke, Afif, satu lagi. Halo, gue Mahar dari Antrop 17. Dari antropologi, FISIP ya berarti ya? FISIP. Oke, nah terakhir nih siapa nih? Nama gue Rozan dari Sipil 17. Oke, sipil itu teknik ya? Oke, berarti ada 3 fakultas UI loh yang kita undang saat ini. Ada dari administrasi, FISIP, dan juga teknik. Oke, ya gimana sih? Mau nanya dong, jadi anak UI berat nggak? Ya gitulah. Gimana? Apa yang lo pikirin tentang UI? Tugasnya sih yang berat ya. Lo gimana? Bawa ketawa aja deh. Bawa ketawa aja, slow aja ya. Oke ya, jadi hari ini kita akan ngebahas temanya anak UI bisa apa sih kalian gitu ya. Jadi wow, bisa apa sih lo sebenarnya jadi anak UI Bisa apa gitu. ya gua? Oke. Nah, gue mau nanya dulu nih, satu hal yang paling penting ya. Tahu nggak tentang Tridharma Perguruan Tinggi? Tahu, sering Tahu. dengar sih. Sering dengar. Sering dengar. Siapa nih yang mau kasih tahu dulu? Ayo dari Afif. Kebetulan gue cuma tahu satu dari 3 kan. Gue cuma tahu pengabdian masyarakat. Oke. Gue tambahin satu deh, Nah. penelitian dan pengembangan gitu. Sumpah gue lupa mas. Oke, lupa. Lupa. Ada yang mau lengkapin nggak? Tahu. Nggak tahu. Oke, sebenarnya ada 3 ya. Ini sebagai tambahan juga ya buat teman-teman Stroopers. Tridharma Perguruan Tinggi ini itu ada 3 ya. Jadi pertama adalah bagaimana mahasiswa berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran. Kemudian penelitian dan pengembangan. Satu lagi adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah dari 3 ini diharapkan tuh sebenarnya anak-anak UI bisa tuh ya menyalurkan semuanya dari 3 Tridharma Perguruan Tinggi ini. Semoga. Ya. Amin, amin. Oke, ya, gue mau ngobrol sama kalian mengenai bagaimana rasanya jadi anak UI, pandangan-pandangan teman-teman lain, ya kan? Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah waktu lu di SMA, pasti kan ngelihat, wah orang pakai jakun nih, anak UI pasti. Nah, waktu lu di SMA, Mahar, gue mau nanya dulu ya, kira-kira apa sih persepsi lu tentang anak UI? Kalau gue ngeliat dari jakunnya aja udah keren aja gitu loh. Jadi Oke. kan kayak kating-kating datang ke sekolah gue, ke SMA gue udah keren aja gitu UI-nya. Oke, karena udah pakai UI, jakun udah pakai ya. jakun, Lu gimana, kuning Jan? Gitu. Persepsi gue sama anak UI Hah? general nih. Ya, waktu zaman SMA atau sebelum masuk? Ya kayaknya emang kayak sama sih. Gue kopas dah dari Mahar. Hah? Emang kayak, Template. emang kasih ya keren sih. Ngeliat orang-orang pakai jakun. Pas Oke. wah gila Universitas Indonesia cuy. Gimana, Viv? Kalau gue ngeliat UI pastinya keren juga sih. Dan ini salah satu permintaan bokap nyokap gue. Oke. Jadi kayak menurut mereka keren ya udah gue masuk UI. Oke, berarti banyak yang bilang kalau anak UI katanya keren ya. Nah, tapi bener nggak nih? Kita uji ya nanti ya. Iya. Oke. Nah, jadi sekarang gini, kadang-kadang kalau gue lihat ya, kan kebetulan di Stroopers Stage ini juga penontonnya banyak anak-anak SMA nih ya, teman-teman adik-adik kita lah dari berbagai macam SMA. Nah, kadang-kadang mereka juga bilang kayak gini, iya kak, aku masuk UI katanya, tapi kayaknya kalau masuk UI sekarang itu mahal katanya, susah masuknya gitu. Udah beda gitu dengan yang dulu. Nah, dari kalian, menurut kalian sendiri ada nggak pendapat bahwa oh sekarang kayaknya UI emang mahal nih, nggak kayak zaman dulu UI itu perguruan tinggi negeri yang mungkin terjangkau dan sebagainya. Gimana menurut kalian? Dari siapa dulu nih? Bebas. Siapa dulu? Silakan. Ya. Silahkan lah. Sweet nih, gambreng. Kalau gue personally ya. Iya. Ya mungkin nggak semua orang financially ya apa ya financially stable lah ya. Iya, betul. Tapi maksud gue kadang emang kan kita juga ada dibantu dari apa pemerintah juga buat kuliah dipotong juga tuh. I mean kalau mau tujuannya buat pendidikan bolehlah sedikit gitu kita rela menyisihkan uang. Menyisihkan uang. Oke. Kan itu untuk masa depan kita juga. Oke, berarti ini ngomongin tentang investasi ya, Iya. kayak gitu. Yang lain ada pendapat nggak? Kalau gue dulu ya. Iya. Kalau gue sih
Itu tergantung sih ya, tergantung sama si orangnya itu sendiri gitu kan. Di UI juga ada BOPB gitu kan. BOPB itu yang kayak nyesuaiin apa ya, kondisi keuangan Berarti si kayak orang itu semacam sendiri. advokasi ya Jadi buat advokasinya anak-anak buat ya. anak-anak mahasiswa yang barunya juga gitu. Oke, ada BOPB ya. Tuh, Iya. teman-teman boleh dicatat tuh ada BOPB katanya Jadi di UI. nyesuaiin Iya. keuangan kalian gitu. Dari Afif, ada teman? Gue nyambung aja, jadi kayak kenapa UI bisa dibilang mahal sekarang, karena memang UI itu ada 3 program ya. Oke. Pertama itu ada reguler, yang kedua itu ada paralel, yang ketiga itu ada kelas internasional. Oke. Nah, kalau misalkan memang, ya tadi bener kata Urjin, kalau misalkan financially memang kayak lumayan buat anak paralel sama internasionalnya kan. Kalau apalagi kalau kelas internasional, lo bakal keluar negeri nggak sih? Iya, kalau kebetulan gue paralel nih mas, jadi kayak Ya, gue inter nih mas. Oh, inter. Gue reguler. Reguler ini pas nih ada ada tiga. jadi ya memang udah diatur, tapi ya why not sih buat pendidikan ya. Oke. Ya, jadi intinya sih kalau untuk teman-teman mungkin jangan takut lah ya masuk UI ya, karena pasti juga ada program bantuan ya ke depannya. Oke. Ya, terus kita coba lanjut lagi nih ya. Gue pengen nanya nih sebenarnya nih. Kadang-kadang ya mungkin boleh juga kalian curhat gitu. Beban moral ya, kadang-kadang gini. Pas kalian lagi di acara keluarga ya, atau kalau ngumpul sama teman dekat kalian ya yang bukan anak UI dan sebagainya itu, kadang-kadang kalian ngerasain gak sih kayak oh iya cie anak UI, atau misalnya wah kuliah di UI ya kayak gitu. Nah pas misalnya kalian dihadapkan pada kondisi kayak gitu, kadang-kadang apa tuh yang kalian rasain sebagai anak UI sendiri? Apakah oh iya dong gua anak UI, apakah kadang ya santai aja gitu, gimana nih, ada yang mau sharing nggak kira-kira? Gue dulu deh. Iya. Jadi gue beberapa saudara gue sepupu gue anak UI juga. Terus kayak nggak tahu kenapa mereka itu baru tahu jurusan administrasi niaga. Terus kayak mereka nanya sama gue, lo ntar administrasi niaga yang ngurusin pembukuan. Wah bukan, anak-anak administrasi kan. Sebenarnya yang gue pelajarin selama ini itu adalah gimana gue caranya jadi businessman, gimana cara gue bisnis. Jadi buat pengetahuan buat kalian juga nih yang pengen masuk kuliah bisnis, bisa masuk administrasi. Promosi sekalian ya. Iya. Terus ada lagi yang lain? Ada nggak beban moral? Gue sih personally ya, kalau emang dari dulu sih gue nggak merasa terbebani ya, karena emang orang tua gue juga nggak, bukan orang tua gue bilang kayak yang penting kuliah, enggak juga. Terus gue orang tua gue nggak ngebebanin gue harus lo harus UI, lo harus ini, harus ini. Gue beruntung, kalau gue sih ya beruntung punya orang tua gue yang masih lumayan chill. Support ya berarti ya. Masih support gue apapun yang gue pilih gitu. Kalau gue beban moralnya tuh pas lagi ngumpul keluarga sih. Oh iya, kenapa tuh? Jadi Nah kayak ini ada curhat nih. Ini beban banget sih. Jadi kan kayak kuliah di mana gitu kan ditanya. Di UI, oh nanti pasti kerjanya enak gitu kan. Padahal kan belum tahu gitu kan. Betul. Nanti tuh lulusnya jadi apa, kerja di mana juga belum tahu kan. Ya tadi kita udah cerita ya, ngedengar cerita dari Hafif, dari juga Ojan, sama tadi dari Mahar. Ya kan, benar ya kan. Nah, hampir lupa gua namanya. Oke. Ya, sekarang gini, kadang-kadang kan ya pasti anak UI itu dicapnya baik ya. Tapi pasti kan ada juga beberapa mungkin ya oknum ya, atau orang gitu kayak mungkin ya pejabat ya, atau orang besar, atau bahkan ya mungkin teman-teman kita sendiri yang mungkin punya bad news gitu loh. Padahal mereka lulusan dari UI. Contohnya misalnya kayak gini, ada koruptor gitu ya, ternyata dulunya kampusnya UI ya kan. Atau juga kalau enggak anak UI tapi udah lulus kuliah masih aja pengangguran kayak gitu. Nah, gimana nih kalian melihat pandangan-pandangan orang lain ya kan, wah kok anak UI pengangguran sih, kok anak UI korupsi sih. Nah menurut kalian sendiri ada nggak pandangan kalian menanggapi hal tersebut? Kalau gue emang ujung-ujungan orang ya. So ya kita emang nggak bisa berubah apa kalau emang ujung-ujung orang kan. Kayak I believe sebenarnya nggak, kalau buat koruptor gitu-gitu, gue punya I believe tuh nggak ada orang jahat. Ada orang baik sama oportunis. Oke, orang baik dan oportunis ya. Cuman ada kelakuan jahat gitu. Oke, ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Ya kalau kita tahu juga kadang-kadang pas kita lihat tadi cuplikan tadi ya, ataupun sejarah-sejarah gitu bisa dilihat ya, anak UI ini terkenal dengan aksi-aksinya yang nggak harus demo ya, tapi mungkin dengan karya-karyanya sebagainya kayak gitu, sehingga orang-orang atau masyarakat juga ini melihat bahwa anak UI ini sebenarnya perwakilan rakyat gitu ya, gitu. Anak UI sendiri bahkan mungkin ya agent of change bisa dibilang kayak gitu kan. Nah tapi menurut lo sendiri gitu, kadang-kadang kan ya aksi-aksi yang dilakukan sebagainya itu kan mungkin banyak yang berhubungan dengan demo dan sebagainya gitu ya. Bahkan mungkin juga orang tua lo kalau ngeliat lo demo nggak demen gitu.
ya kan pasti bilangnya ya udah ngapain sih lu demo, belajar aja kayak gitu. Nah bagaimana nih mungkin dari sekarang gue tanya ke Afif ya atau Mahar gitu ya, mengakomodir gitu ya bahwa kalian ini sebenarnya memang tetap agent of change mahasiswa, tapi juga bisa mengakomodir kebutuhan orang tua kalian gitu loh, atau misalnya masyarakat yang menganggap oh yang penting lu belajar aja gitu, nggak usah bikin macet jalan, nggak usah apa kayak gimana. Ada nggak misalnya hal-hal yang akan lo lakukan? Oh, kalau dari gue sih mikirnya itu bisa direpresentasiin kalau kita masuk BEM ya. Jadi kan kalau di BEM kan bisa belajar juga, terus juga bisa bermanfaat sama masyarakat gitu. Di BEM juga ada kayak kegiatan buat masyarakatnya juga gitu. Oke, masuk BEM ya berarti ya. Masuk BEM gitu. Berarti nggak harus gitu. demo terus. Nggak harus demo berarti sih. BEM nggak identik dengan demo dong. BEM. Enggak sih, nggak terlalu. Gimana? Nggak. Soalnya yang identik dengan BEM itu dengan apa namanya? Demo ya ada bagian dari BEM sih, tapi nggak berarti nggak seluruhnya ya, nggak semuanya tapi ya. Tapi gue nggak bilang demo di sini negatif ya. Oke, sekarang pertanyaan terakhir nih ya. Ini agak-agak berat sebenarnya pertanyaannya. Kan menjelang tahun depan nih tahun politik nih ya. Ya kita tahu lah kadang-kadang nih di UI ini banyak banget mungkin yang dipolitisasi karena ya mereka menganggap UI ini adalah salah satu ya mahasiswa yang mungkin punya pengaruh di Indonesia kayak gitu ya. Nah, kira-kira lu masih ngerasain gak sih yang namanya politik itu sendiri di kampus lu masing-masing? Lo? Ya, Afif? Ada sih, tapi itu memang ya tergantung orangnya gimana buat menampik hal itu kan. Karena sebenarnya kalau politik itu sendiri, karena mungkin gua sedikit paham lah ya tentang hal itu sebenarnya kembali lagi ke orangnya gimana caranya dia mengendalikan diri dia gitu kan. Apakah dia ingin mengikuti aliran tersebut atau tidak. Tapi sebenarnya kalau menurut emang dia itu sangat membuat suatu keuntungan buat dia ya kenapa enggak gitu. Tapi kalau buat gue netral aja sih. Netral aja ya. Yang masalahnya cuman ya, kalau gue personally gue mau dengerin itu kan opini orang kan. Kita harus meng-accept opini orang. Gue nggak mau jadi orang yang nggak menerima opini orang lain. Sip deh ya. Ya artinya itu. Nah sekarang penutup, deskripsiin anak UI menurut lo itu harus bisa apa? Anak UI harus bisa banggain Indonesia di mata dunia. Kalau ada gue, anak UI harus bisa bermanfaat buat masyarakat. Orang-orang tinggi kan. Anak UI harus bisa bangkit dari nangisnya sendiri. Wih, ini kayaknya mantep banget, bangkit dari nangisnya sendiri. Nah berhubung nih kita mau nutup ya, gue mau dong kita nyanyiin Yel-Yel Totalitas Perjuangan. Hafal nggak? Kebetulan gue nggak. Yang mana tuh? Nggak hafal. Nggak hafal. Yaudah. Masa nggak hafal? Coba. Yang kepada para mahasiswa. Baru itu gue tahu. Hafal, ya udah nanti mungkin bisa dihafalin ya. Habis ini ya biar kita bisa nutup. Teman-teman, thank you banget udah bersama dengan Strooper Stage di episode ke-12 kali ini bareng anak-anak UI ya, Universitas Indonesia dari 3 fakultas tadi. Ya intinya adalah mungkin sebagai mahasiswa kita kadang-kadang dituntut sebagai orang yang bisa membawa perubahan ya, tapi juga perubahan yang ke arah positif ya. Dan harus diingetin lagi ya buat teman-teman sendiri ya, tetap sebagai mahasiswa selain kita juga harus aktif belajar, tapi harus bisa membawa dampak ya. Dampaknya tadi ya bisa ke pendidikan pengajaran ya kan, ke penelitian dan pengembangan, serta yang terpenting adalah untuk ke masyarakat itu sendiri. Ya sampai di situ dulu untuk Strooper Stage kali ini episode spesial Universitas Indonesia bersama dengan saya Rian. Salam Leading Empowerment. Dadah.